Selamat pagi saudara-saudara di Hotel Grand Zuri Kota Padang. Pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 akan berlangsung kegiatan sosialisasi 4 pilar yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI bersama dengan Himpunan Bersatu Teguh Padang. Seperti terlihat di dalam gambar, beginilah suasana yang terjadi pada pagi hari ini sebelum acara berlangsung. Mungkin bisa diarahkan kamera ke lokasi. Suasana pendaftaran dari peserta, ya, direncanakan acara berlangsung pada jam 9 pagi pada hari ini, dan sekitar setengah jam dari sekarang berlangsung pendaftaran peserta. Bisa diperlihatkan suasana ya. Oke. Informasi yang saya dapatkan bahwa kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh pengurus anggota dari Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang, tetapi juga menyertakan dari cabang-cabang. Dan HBT dalam hal ini juga mengundang dari organisasi ataupun kelompok-kelompok lain. Misalnya dari Himpunan Cinta Teman atau HTT, lalu dari PSKP Santo Yusuf, lalu juga ada kelompok-kelompok Tionghoa, misalnya seperti dari Himpunan Keluarga Li Kue, Chua, Ong, Tan, Lim, Go, dan beberapa kelompok lainnya. Dan juga ada dari Yayasan Pendidikan. Informasi yang saya dapatkan bahwa Yayasan Pendidikan yang diundang pada kesempatan ini adalah dari Yayasan Prayoga Padang, Yayasan Pendidikan Murni, Yayasan DEK, lalu dari Manjusri juga ada. Kita coba lihat bagaimana suasana pada pagi hari ini. Bisa diarahkan. Baik, kita akan coba melihat bagaimana situasi di dalam. Di tempat inilah kegiatan akan berlangsung, sosialisasi 4 pilar MPR RI. Memang belum diisi oleh peserta, tetapi nanti pada waktunya akan diisi oleh para peserta yang sudah mendaftarkan diri kepada panitia yang berasal dari Himpunan Bersatu Teguh Padang. Kita akan lihat spanduk yang tertera di Ballroom 2 Hotel Grand Zuri Padang ini. Sosialisasi 4 pilar MPR RI. 1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Lalu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR. Lalu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih dikenal dengan singkatan NKRI sebagai bentuk negara, dan pilar keempat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Acara pada hari ini terselenggara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Himpunan Bersatu Teguh Padang. Demikian informasi sekilas sebelum acara ini berlangsung. Saudara-saudara, pada hari ini Jumat 9 September 2022 di lokasi ini Hotel Grand Zuri Kota Padang berlangsung acara sosialisasi 4 pilar MPR RI. Dan pada kesempatan pada hari ini sosialisasi berlangsung antara MPR RI dengan Himpunan Bersatu Teguh HBT. Dan di kesempatan ini juga saya berbahagia sekali bisa berbincang, berwawancara kepada perwakilan dari HBT dan dari salah satu narasumber untuk sosialisasi ini. Kita langsung saja mulai, mungkin mau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan acara pada hari ini. Kita arahkan. Kita pertama kali akan bertanya kepada Sekretaris Umum dari Himpunan Bersatu Teguh Padang, Bapak Dadang Ghazali. Selamat pagi, Pak. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi pada hari ini, bagaimana komentar atau tanggapan Bapak Dadang dengan penyelenggaraan kerjasama MPR RI sosialisasi 4 pilar ini? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi pertama kali dari HBT mengucapkan terima kasih kepada MPR RI dalam hal ini tim sosialisasi 4 pilar MPR RI. Jadi di Padang khususnya acara seperti ini jarang dilakukan, apalagi ini pembawa materinya dari Jakarta, dari pusat, dan kami berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk ini, dan kami mengundang semua komponen-komponen dari komunitas kami. Demikian.
Pemirsa, kita ingin tahu juga nih komponen-komponen tadi sudah disebutkan oleh Pak Dadang tuh. Kita ingin tahu ya komponen mana saja yang diundang pada kesempatan ini. Tentu Pak Alirman juga ingin tahu ya. Silakan. Ya. Ya, diantaranya kami mengundang himpunan bersatu Teguh, baik pusat dan cabang-cabang. Kami mengundang himpunan cinta teman. Kami mengundang wanita himpunan cinta teman, wanita himpunan bersatu Teguh, PSKP Santo Yusuf, dan ada 9 suku atau JC kongsi yang ada di Kota Padang. 9, semuanya kami undang. Lalu kami juga mengundang dari pihak Kelenteng, Sihingkiong, dan ada 4 vihara di Kota Padang, kami juga mengundang. Di luar itu kami juga mengundang yayasan-yayasan pendidikan yang ada di sini, karena kami pikir di sana ada komponen guru yang bisa mengajarkan tentang 4 pilar MPR RI ini. Dan itu kedepannya kita harapkan bukan hanya di acara ini putus, tapi mereka bisa juga mengembangkan ke sekolah, ke murid, ke yang lain-lain. Juga kami ada mengundang ormas, diantaranya WKRI, organisasi orang muda Katolik, perhimpunan mahasiswa Katolik yang ada di sini. Itu ya? Iya, kira-kira seperti itu. Baik, akhirnya pemirsa kita sampai kepada narasumber saya yang di samping kanan saya ini, yang juga merupakan salah satu dari narasumber kegiatan sosialisasi, Bapak Alirman Sori. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, kita ingin tahu ini, Pak, sosialisasi 4 pilar MPR RI dan Bapak merupakan salah satu narasumber. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi ini? Silakan, Pak. Baik, selamat pagi ya. Saya ingin sampaikan dulu, ini adalah merupakan salah satu tugas dari anggota MPR. Sebagaimana yang tertuang di dalam keputusan MPR nomor 8 tahun 2009, salah satu poinnya adalah melakukan sosialisasi 4 pilar MPR. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan kita melaksanakan kegiatan 4 pilar MPR ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, yang berjumlah lebih kurang 271 juta itu. Nah, kegiatan ini diselenggarakan bermacam-macam ya, komoditas yang kita laksanakan, dan tidak ada batasannya kerjasama ini, dengan siapa saja boleh ya. Nah, hari ini kami memilih untuk melakukan kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR ini bekerja sama dengan ABT, Himpunan Bersatu Teguh. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena memang kita juga sudah melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi dan perhimpunan yang lain. Menurut pandangan saya sudah menjadi anggota MPR dari 2009, 14 dan sekarang berlanjut 2019 sampai 2024 insya Allah. Nah, saya belum melihat ya ada kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota MPR terkait 4 pilar di Kota Padang ya dengan ABT. Nah, hari ini saya mengusulkan kepada teman-teman, karena ini adalah dapil saya ingin melakukan kerjasama dengan ABT. Alhamdulillah semua teman-teman setuju. Nah, melalui kegiatan ini tentu kita harapkan ABT nanti bisa mentransformasikan ke semua warga ya, anggota organisasi, sebagaimana yang sudah dijelaskan Pak Dadang tadi. Saya senang sekali ya semuanya tercakup yang ada di ABT, diundang semuanya. Nah, tentu melalui kegiatan ini diharapkan bagi terutama anak-anak muda kita, milenial ya, yang belum memahami tentang apa itu 4 pilar berbangsa dan bernegara atau 4 pilar MPR ini, mereka bisa tahu ya apa kaidah yang terkandung kita mempelajari 4 pilar ini. Nah, saya yakin dan percaya melalui ABT ini ya nanti kita narasumber akan menjelaskan apa sih hakiki dari sebuah Pancasila. Kemudian apa sih soal Undang-Undang Dasar yang sudah 4 kali melakukan perubahan dan banyak orang tidak tahu gitu. Nah, saya kira nanti saya mengharapkan ada pancingan-pancingan dari peserta menanyakan 4 kali konstitusi kita berubah itu apa yang berubah sebenarnya dan apa dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan kita di Republik Indonesia ini. Nah, ini menjadi penting gitu. Kemudian apa sih sebenarnya kalau kita bicara soal negara kesatuan? Nah, apa inti yang sesungguhnya? Kemudian apa soal kebinekaan? Nah, ini menjadi penting yang keempat ini ya, karena bangsa kita ini terlahir dari rahim kemejemukan. Ya, kita banyak suku, banyak agama, kemudian kita juga banyak bahasa.
Nah, kekuatan ini adalah kekuatan besar bagi membangun bangsa. Ya, dengan perbedaan itu kita bangun bangsa dan negara ini menjadi negara yang kuat, negara yang hebat, negara yang unggul. Itu harapan kita. Nah, ini menjadi penting untuk disampaikan kepada segenap anak bangsa, warga negara Indonesia, ya, agar mereka bersatu padu bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang besar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Nah, tentu sebagai anggota MPR, anggota majelis, kami punya kewajiban tanggung jawab moral, ya, untuk bagaimana memberikan pengetahuan atau informasi terkait tentang penyelenggaraan berbangsa dan negara ini yang harus dipahami oleh semua komponen bangsa, sehingga kita tidak tercabik-cabik, karena melalui kegiatan 4 pilar ini kita mengharapkan ada penguatan konsep kebangsaan. Penguatan konsep Kebangsaan. Ada penguatan konsep bagaimana nasionalisme itu terbangun oleh anak bangsa semuanya. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita lemah. Konsep berbeda itu harus kuat teguh bersatu kita, ya, menghadapi segala tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ini yang kita harapkan poin-poin dari kegiatan 4 pilar MPR ini. Pak Alirman, bahwa kegiatan sosialisasi pada hari ini, saya tertarik bahwa menyertakan himpunan Bersatu Teguh. Mungkin ada semacam harapan Ya. Bapak ya kepada, sebenarnya tidak hanya kepada HBT tetapi juga perkumpulan-perkumpulan organisasi-organisasi yang sejenis yang seperti dengan HBT. Khusus untuk kali ini karena bersama dengan HBT, Himpunan Bersatu Teguh, apa poin yang kiranya semacam harapan lah begitu dari Pak Alirman, dari DPD ya, MPR RI. Silakan Pak. Ya, harapan saya salah satu poin yang saya katakan tadi, melalui HBT ini ya bisa menyambung lidah perpanjangan dari apa yang menjadi program MPR. Karena anggota MPR itu kan hanya 711. Tidak akan mungkin mampu menjelaskan kepada ruang publik yang besar negara kita ini, yang berpulau-pulau, rintangnya banyak sekali, ya, aneka ragam orangnya banyak sekali. Nah, melalui HBT saya berharap ini bisa dijelaskan. Walaupun mungkin tidak signifikan, tapi ada dasar-dasar yang bisa dijelaskan kepada masyarakat kita, ya, yang berada di di organisasi ABT ini yang macam-macam tadi ya sudah diundang semuanya. Itu harapan saya yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kenapa 4 pilar ini harus menyasar semua organisasi? Kita harapkan semua mereka juga punya pandangan yang sama tentang 4 pilar itu. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan. Karena ini semua adalah merupakan hak anak bangsa yang harus mendapatkan semua itu. Makanya saya dengan keluarga HBT bukan baru tahu. Saya kan bukan baru tahu ya. Bukan baru tahu, sudah lama ya, saya berteman dengan siapa saja ya. Kemudian saya orang Sumatera Barat, saya lama juga bertugas di Pesisir Selatan 10 tahun jadi ketua DPRD ya. Basic saya adalah wartawan Singgalang, jadi tahu persis lah semuanya apa yang ada di Sumatera Barat. Nah, sasaran saya untuk berkumpul dengan teman-teman HBT ya, paling tidak kembali merajut ya bagaimana membina kasih sayang di antara sesama kita, mengokohkan persaudaraan di antara kita. Karena saya terus monitor HBT ini punya kegiatan sosial yang luar biasa juga. Ya, banyak memberikan dukungan kegiatan-kegiatan sosialnya ketika ada bencana dan segala macam. Nah, saya kira ini kan sesuatu yang sangat penting ya, yang harus kita support juga. Walaupun kami anggota MPR tidak bisa memberikan support secara material, tetapi secara moral kami berkewajiban. Nah, salah satunya melalui kegiatan ini, ya, kita bekerja sama dalam konsep Himpunan Bersatu Teguh, dan kita teguh membangun Sumatera Barat secara khusus, membangun Indonesia dan membangun HBT. Terima kasih banyak Pak Alirman. Ya. Pemirsa, demikianlah percakapan saya Hardi Gowonto bersama dengan Sekretaris Umum Himpunan Bersatu Teguh Bapak Dadang Ghazali dan salah satu dari anggota DPD MPR RI Bapak Alirman Sori. Semoga berguna. Saudara-saudara, sebentar lagi akan berlangsung pembukaan acara sosialisasi 4 pilar MPR RI dan beginilah suasana di mana peserta mulai memadati ballroom 2 Hotel Grand Zurich ini. Peserta mulai memadati tempat ini seperti terlihat di dalam gambar.
Diperkirakan sekitar 300 orang akan hadir pada kesempatan ini, baik dari Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang dan cabang, wanita Himpunan Bersatu Teguh WHBT, kemudian dari unsur Wanita Katolik Republik Indonesia, kemudian juga ada dari kelompok-kelompok dari yang namanya JC Kongsi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada 9 dari kelompok itu. Lalu ada juga dari utusan Yayasan Pendidikan. Sebentar lagi akan dimulai kegiatan ini. Peserta mulai memasuki ruangan ini, Ballroom 2, Hotel Grand Zuri Padang. Nanti kita akan saksikan bagaimana kegiatan sosialisasi berlangsung. Ini adalah sebagian dari peserta yang sudah menyiapkan diri dan hatinya untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Sungguh berwarna-warni dari busana yang dikenakan. Dan itu juga menunjukkan perwakilan dari organisasi-organisasi yang menjadi peserta pada kegiatan sosialisasi pada hari ini. Ini adalah lambang kebesaran MPR RI. Semoga ini bersemayam di sini. Ya. Oke. Dan selanjutnya Ini yang lebih balik. Ya. tanda kasih cenderamata kepada Bapak Sofiandan. Penyerahan kenang-kenangan dari HBT kepada MPR RI yang diterima langsung oleh Bapak Sofiandan. Oh ya, di sini ya, kita di sini. Kita di sini, Pak. Begini Bu, semuanya bisa berdiri. Selanjutnya boleh Bapak Ibu kita berdiri, kita berfoto bersama. Pernah menerima delegasi, karena saya anggota BKSAP juga, saya Komisi 10, Komisi yang bergerak di bidang pendidikan, kebudayaan, riset teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga, dan perpustakaan. Saya juga ditugaskan di Badan Kerjasama Antar Parlemen, di mana ketika menjadi anggota BKSAP, saya sekaligus menjadi anggota Parlemen Internasional. Jadi saya sebagai anggota BKSAP waktu itu ditugaskan untuk menerima delegasi dari negara Afghanistan. Mereka ingin minta dukungan Indonesia atas konflik di negaranya. Mereka bingung, kita jelaskan kita 17.000 pulau, bahasanya 400-an lebih. Kok bisa sih negara Indonesia masih aman? Ya meskipun kita punya banyak konflik, tetapi mudah direda. Karena kita punya Pancasila. Apa kunci rahasia dari Indonesia yang dengan banyak suku, banyak bahasa, banyak ras, kok bisa aman bersatu? Saya bilang kita punya Pancasila. Apa itu Pancasila? Kita jelaskan begini. Bu, kami ini cuma satu sukunya Arab. Bu, kami ini cuma satu bahasanya Arab. Karena hanya terbelah dua kubu, Taliban dan non-Taliban. Tapi kenapa kami saling membunuh? Apakah membunuh itu dosa? Saya bingung. Padahal ajaran agama manapun melarang membunuh manusia. Tapi pertanyaannya, itu negara Islam padahal. Negara Islam kenapa bertanya kenapa membunuh itu dosa? Karena Bu, di sini pembunuhan tuh udah hari-hari Bu. Siapa yang bersuara keras hilang dibunuh. Nah, apa Bu resepnya Indonesia? Kami punya Pancasila.
kita serah. Dulu kan kita angkatan lama nih tahu yang namanya butir-butir ya, P4, penataran di mana-mana, penataran P4 ya zaman dulu. Mau masuk mana penataran P4, mau masuk kampus P4, masuk sekolah ini masuk P4, mau masuk pegawai negeri pakai P4. Semua kena P4. Jadi lumayan sedikit apal saya butir-butirnya, saya jelaskan kepada dia, wah ini sesuatu yang harus saya bawa ke negeri saya supaya kami bisa bersatu seperti Indonesia. Indonesia saja yang banyak penduduknya, banyak rasnya, banyak sukunya, kok bisa bersatu? Kami ini harus bisa juga bersatu. Nah itulah yang ternyata Pancasila kita juga menjadi minat dari negara lain, apalagi kita merupakan jati diri kita yang memang diserap dari kehidupan sehari-hari kita, di mana kehidupan kita memang beragama, apalagi himpunan Bersatu Teguh ini benar-benar telah mengamalkan sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Jadi kalau sila pertama dan sila kedua itu merupakan moral negara kita. Ya, dalam sila pertama kita tahu bahwa melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan Tuhan. Tokoh-tokoh agama kita dari agama Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Islam, Konghucu, itu semua pasti memberikan ajaran agama yang baik kepada umatnya. Tapi dalam kehidupan kita tantangannya luar biasa. Mungkin di rumah anak udah diajarin datang ke vihara, sekolah minggu. Ini tentang bagaimana keindonesiaan kita harus kita lengkapi bersama-sama tadi dengan penguatan bahwa Pancasila sebagai fondasi dalam bernegara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum kita dalam berindonesia, kemudian NKRI adalah harga mati tentang bagaimana kita berindonesia tidak kepikiran lagi untuk menjadi negara-negara yang lain, baik itu mau komunitas dari Timur Tengah, mau dari India, mau dari Barat, mau dari manapun. Kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu kita sepakat bersama itu adalah final harga mati buat kita semua. Sepakat apa Ibu? Tentunya ini menjadi energi kita bersama-sama bahwa di Indonesia bukan lagi bahwa saya Jawa, Pak Ali Mansuri Padang, Bapak Ibu Ceng, atau apapun tidak itu, tapi kita adalah satu Indonesia. Nilai-nilai yang saya pikir harus menjadi kekuatan dan juga energi buat kita semuanya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan kita bersama-sama bahwa ketika ada seorang bernama Gus Dur yang beliau memiliki prinsip dan juga visi mulia mengenai bagaimana kemanusiaan tersebut dengan konsep humanisme komunitarian, di mana sebuah prinsip kemanusiaan yang dilandasi oleh nilai-nilai perwujudan masyarakat yang adil termasuk terhadap kelompok minoritas. Dan buat saya hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya kelompok mayoritas dan minoritas, karena apapun kita ini adalah satu, yaitu Indonesia. Di mana di situ bahwa konstruksi pemikiran Gus Dur itu dibangun dengan berdasarkan 3 nilai yang saya yakin Bapak-bapak dan Ibu insya Allah masih ingat dan masih terngiang terus, di mana tiga nilai tersebut saling menopang bersama-sama dan melengkapi. Di mana di situ ada nilai universalisme. Universalisme itu adalah bagaimana nilai kita satu dengan yang lain itu adalah sama, tidak ada perbedaan. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan, kita sama-sama sebagai orang yang saya yakin Bapak dan Ibu dan nenek moyang juga sudah sebagian besar adalah orang Indonesia, dan kita juga semuanya adalah orang Indonesia.
Universalisme inilah yang kemudian mempersatukan dan mengikatkan kita semuanya, meskipun kita berada di beda pulau, beda provinsi, beda kabupaten, bahkan mungkin termasuk sampai pada beda warna kulit dan sebagainya, tapi kita adalah tetap kita Indonesia. Kemudian juga di situ ada nilai kosmopolitanisme, di mana adalah nilai yang oleh Tuhan kita dilihat bahwa semua agama adalah sama dalam pandangan masyarakat. Nilai keagamaan kita yang meskipun dengan sebutan nama Tuhan kita masing-masing berbeda, tapi secara kemasyarakatan keagamaan kita adalah sama, sejajar, setara, dan tidak ada beda. Persoalan nanti setelah mati itu kan urusan kita masing-masing nanti setelah mati. Tapi dalam saat kita hari ini hidup, kita adalah antara agama satu dengan yang lainnya secara kemasyarakatan adalah punya nilai yang sama. Maka wajib hukumnya untuk kita saling melindungi, saling menghormati, dan juga saling menghargai. Itulah saya bikin nilai-nilai keindonesiaan kita yang harus kita pelihara bersama-sama. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana nilai pribumisasi. Mau dibilang Anda orang pribumi, kita, Anda bukan orang pribumi, Anda orang barat, orang timur, dan lain sebagainya. Faktanya kita sama-sama orang pribumi, orang yang ada di atas bumi, orang Indonesia. Nah, inilah nilai-nilai yang saya pikir pemikiran dari Gus Dur yang kemudian membentuk sebuah kesatuan, nilai atau kesatuan kesatuan nilai yang kemudian menjangkar di segenap ranah kehidupan kita. Kehidupan kita dalam beragama, dalam berbudaya, dalam bermasyarakat, dan juga dalam berpolitik. Nah, sisi inilah yang saya pikir hari ini menyatukan kita semuanya. Kami di sini juga secara berangkat partai politik berbeda. Saya PKB, Bu Fahira non partai, Pak Sofyan Tan PDI Perjuangan, Pak Alir Mansori non partai, Ibu Hima Gerindra. Tapi dalam saat bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, kita ini punya nilai kesamaan, duduk sama, rendah, berdiri sama tinggi. Karena ini juga semuanya energi Buddha semuanya. Oke, siap Bapak Ibu? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, itu kita semua. Sudah semangat? Mau lihat lagi Bapak Ibu? Sekali lagi. Oke, pokoknya semangat. Ini udah belakang, siap? Siap kita? Siap kita? Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan duduk sekali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga Bapak Ibu semuanya selalu sehat terus. Dan kami juga mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya agar kami semua sebagai anggota MPR RI terus bisa menjalani tugas dan amanah yang diemban, yang diberikan oleh Bapak Ibu semua, oleh rakyat seluruh Indonesia. Saudara-saudara, akhirnya sampai juga pada bagian akhir dari sosialisasi 4 pilar MPR RI pada hari ini, tanggal 9 September 2022. Semua narasumber telah menyampaikan pemaparannya, dan kita nanti akan mencoba untuk bertanya kepada salah satu peserta bagaimana tanggapan beliau terhadap acara ini. Pak David, mau bicara sebentar, mau bertanya sebentar.
Pak David, Bapak dari Kelenteng Sehinkiong, apa tanggapan Bapak tentang acara ini sosialisasi 4 pilar MPR RI? Silakan Pak. Saya rasa yang dibicarakan hari ini materinya cukup bagus sekali, sehingga kita bisa lebih supaya kita ini bisa lebih mengetahui lah bagaimana persatuan itu lebih dibutuhkan semua. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Pak David. Demikian komentar dari Pak David dari Kelenteng Sehinkiong Padang. Kita akan coba minta komentar dari yang lainnya. Kita lihat ini cukup banyak peserta yang berminat untuk berfoto bersama ya. Kita akan coba bertanya, minta komentar dari HTT, Himpunan Cinta Teman Padang. Sambil mencari narasumber, kita akan coba lihat bagaimana situasi setelah acara sosialisasi ini berlangsung. Seperti tadi disampaikan bahwa ada begitu banyak peserta yang mengikuti acara sosialisasi ini, di mana acara sosialisasi ini berlangsung atas kerjasama MPR RI dengan Himpunan Bersatu Teguh Padang. Kita akan coba untuk minta komentar dari peserta lainnya. Ada Romo, mungkin kita bisa bertanya kepada Romo. Romo, kita akan bertanya Romo dari Vihara Buddha Warman. Romo baru saja mengikuti acara sosialisasi 4 pilar MPR RI. Apa komentar Romo? Silakan Romo. Ya, saya bersyukur sekali hari ini bisa mengikuti ya penjelasan langsung dari MPR RI-nya mengenai 4 pilar. Memang sebenarnya untuk kesatuan persatuan kita di Indonesia, 4 pilar ini betul-betul harus kita tanamkan dan menjadi budaya dalam kehidupan kita. Saya sendiri juga bergerak di bidang pendidikan. Sekarang di sekolah ada istilahnya 4 profil pelajar Pancasila. Ya, apa saja itu, Romo? Nah, pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian juga kreatif, berpikir kritis, dan ya ada beberapa lagi yang lain, saya nggak ingat semua lah. Nah, itu kita sedang giatkan, tanamkan ke dalam diri anak-anak. Memang Pancasila, ya, 4 pilar ini memang harus kita tanamkan kalau kita ingin memang NKRI ini sebagai harga mati dan kita terus bersatu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Demikianlah percakapan saya dengan Romo Suliandri Limanus Sudarma dari Vihara Buddha Warman yang juga adalah dari Sekolah Manjusri, Yayasan Pendidikan Manjusri. Oke. Baik, kita akhiri laporan pada hari ini dari acara sosialisasi 4 pilar MPR RI.